Untuk kasus yang pertama yaitu persamaan gelombang semi-finite domain dengan syarat batas Dirichlet homogen. Berikut ini adalah bentuk umum dari masalah nilai awal syarat batas Dirichlet homogen pada persamaan gelombang semi-finite domain. Nah, tujuan kita sekarang adalah mencari syarat sedemikian hingga nanti solusi D'Alembert dapat kita aplikasikan pada masalah nilai awal tersebut. Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa jika F kapital adalah posisi awal, kemudian G kapital adalah kecepatan awal dari persamaan gelombang infinite domain, maka solusi D'Alembert dapat kita cari dengan setengah dari F kapital X plus CT ditambah F kapital X min CT ditambah lagi dengan 1/C integral G kapital SDS dari X min CT sampai X plus CT. Nah, jadi pada video ini akan kita cari bagaimana ekspansi dari domain ini sehingga nanti solusi D'Alembert ini memenuhi juga syarat batas Dirichlet homogen. Karena diketahui U0T ini bernilai 0, maka apabila saya substitusikan pada solusi D'Alembert, saya peroleh bentuk U0T ini bernilai sama dengan setengah dari F CT ditambah F kapital min CT ditambah dengan 1/C integral dari min CT sampai CT dari GS DS. Jadi ini nilainya sama dengan 0. Seperti ini. Nah, karena F kapital dan G kapital ini harus berlaku secara umum, maka apabila kita ambil F kapitalnya ini merupakan fungsi 0, maka jika kita substitusikan pada bentuk persamaan yang terakhir, kita peroleh 1/2C integral min CT G kapital S DS ini sama dengan 0. Misalkan integral dari min tak hingga sampai X untuk G kapital S DS ini adalah G tilde X, maka saya peroleh 1/2C G tilde CT dikurangi G tilde min CT ini sama dengan 0. Jadi dari sini ini saya peroleh bentuk ini. Oke, dengan kata lain saya dapatkan G tilde CT ini sama dengan G tilde min CT, atau G tilde ini merupakan fungsi genap. Karena G tilde ini merupakan integral dari G kapital, maka G kapital ini adalah turunan dari G tilde. Selanjutnya, dari sifat fungsi ganjil kita peroleh bahwa jika suatu fungsi merupakan fungsi genap dan dia mempunyai turunan, maka turunannya adalah fungsi ganjil. Akibatnya diperoleh bahwa G ini adalah fungsi ganjil. Untuk pembuktian sifat tersebut bisa Anda lihat pada video saya yang lain. Kemudian yang berikutnya akan kita cari syarat untuk F kapital, yaitu dengan mengambil G itu diambil fungsi 0. Dengan mengambil G-nya adalah fungsi 0, saya peroleh bentuk ini. F CT ditambah
F min CT ini bernilai 0 sehingga FCT-nya sama dengan negatif dari F min CT atau F ini fungsi ganjil. Oke, jadi di sini sudah bisa kita buktikan bahwa solusi D'Alembert ini memenuhi pula syarat batas Dirichlet homogen apabila posisi awal dan kecepatan awal kita ekspansi menjadi fungsi ganjil. Selanjutnya bagaimana untuk kasus yang kedua? Untuk kasus yang kedua, syarat batasnya adalah UX 0,T ini bernilai 0. Jadi tadi saya tulis ulang, UXT-nya ini kan sama dengan setengah dari F kapital X plus CT ditambah F kapital X min CT ditambah 1/C integral X plus ini X min CT sampai X plus CT G kapital S ds. Nah, ketika kita substitusikan syarat batas Newman homogen, maka saya peroleh UX 0,T-nya ini sama dengan setengah. Ini saya turunkan terhadap X menggunakan aturan rantai, kemudian saya substitusikan X-nya sama dengan 0, saya peroleh bentuk F kapital aksen CT ditambah dengan F kapital aksen min CT seperti ini, kemudian ditambah dari turunan terhadap C di X plus CT kurangi X min CT. Jadi ini G CT kurangi dengan G min CT. Ya, seperti ini. Ini nilainya adalah 0. Oke, dengan teknik yang serupa kita akan cari F dan G syaratnya bagaimana supaya memenuhi syarat batas Newman homogen. Oke, syarat misalkan yang pertama saya ambil F aksennya ini bernilai 0. Jika fungsinya F-nya ini fungsi konstan sehingga turunannya bernilai 0, maka saya peroleh nilai G CT dikurangi G min CT ini bernilai 0 sehingga G-nya ini GCT-nya ini sama dengan G min CT atau G-nya ini adalah fungsi genap. Kemudian hal yang serupa saya lakukan untuk G-nya fungsi 0, maka saya peroleh F aksen CT ditambah F aksen min CT ini bernilai 0 sehingga F aksen CT-nya ini sama dengan negatif F aksen min CT sehingga F aksennya adalah fungsi ganjil. Dengan menggunakan sifat dari fungsi ganjil dan fungsi genap, apabila turunan suatu fungsi itu merupakan fungsi ganjil, maka integralnya adalah fungsi genap, sehingga saya peroleh F-nya fungsi genap. Ya, jadi dari sini sudah terbukti bahwa solusi D'Alembert dapat kita aplikasikan pada semi-finite domain dengan syarat batas Newman homogen apabila nilai awal serta
kecepatan awal ini kita ekspansi menjadi fungsi genap. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.